Martial Universe. Bab 216. Judul, Elang Martial Dojo. Duduk di kereta, mata Lindong menoleh untuk mengamati kerumunan di sekitarnya, ketika mereka dengan penuh perhatian mengamati sekeliling mereka. Dari ekspresi serius di wajah mereka, dia bisa menyimpulkan bahwa selama periode waktu ini, mereka telah diserang beberapa kali oleh binatang iblis. Fakta ini sangat membingungkannya. Biasanya, meskipun binatang iblis buas, mereka tidak akan mengejar target mereka tanpa henti. Orang bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Eagle Martial Dojo untuk menarik permusuhan seperti itu? Haha, adik kecil Lindong, minumlah air. Sementara Lindong tenggelam dalam pikirannya, tawa tiba-tiba terdengar. Segera dia merentangkan tangannya dan meraih ke atas kantung air, sebelum mengangkat kepalanya untuk tersenyum pada orang yang telah melemparkan kantung air kepadanya. Dia adalah seorang pria parubaya yang dikenal sebagai Wu Zhen, dan usianya, ia bisa dianggap sebagai tetua di Eagle Martial Dojo. Juga, dia adalah seorang praktisi tahap Yuan dan tahap akhir, dan memiliki prestise di Eagle Martial Dojo. Lindong memiliki kesan yang baik tentang pria yang belak-belakan dan lugas ini, yang sangat mirip dengan Jiang Lei. Terima kasih, Kakak Wu. Lindong tersenyum, sebelum dia minum dari kantong air. Seketika, wajahnya memerah ketika dia menyadari bahwa yang terkandung di dalam tas itu bukanlah air, melainkan minuman keras. Hahaha. Ketika mereka melihat wajah Lindong yang memerah, para kru dari Eagle Martial Dojo tidak bisa menahan tawa. Haha, Wu tua. Jangan menggertak Lindong karena dia masih muda. Pemimpin grup, Jiang Lei tertarik oleh tawa itu. Lindong tak berdaya menggelengkan kepalanya, sebelum dia melemparkan tas minuman keras itu ke arah Wu Zhen. Dia tahu bahwa mereka tidak bermaksud menghinanya, dan jujur, dia suka menikmati perasaan ini. Mungkin mereka dipengaruhi oleh karakter jujur, Jiang Lei, karena sebagian besar anggota Eagle Martial Dojo sangat disukai. Setelah dia menghabiskan hampir setengah tahun di hutan-hutan tua ini, Lindong cukup senang menjadi bagian dari godaan riang ini. Tentu saja, ada satu pengecualian. Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat Jiang Sui yang tanpa sadar datang. Dalam hatinya, dia tahu bahwa wanita ini tetap enggan menerima orang asing seperti dia. Di matanya, dia menemukan kehati-hatian dan kecurigaan. Dari waktu ke waktu, Elang Martial Dojo kami akan menjelajah ke hutan kabut untuk berburu binatang iblis, mengumpulkan kristal iblis dan mencari elixir. Jiang Sui yang duduk di samping Lindong tiba-tiba bergumam dengan santai. Namun, kali ini berbeda. Ketika salah satu anggota kru kami mengumpulkan eliksir, ia menarik seekor binatang buas muda dan akhirnya membunuhnya. Kemudian, ketika kami diserang oleh binatang-binatang iblis ini, kami menyadari bahwa binatang buas muda itu adalah anak dari Raja Buaya Macan Tutul Kabut. The King Alligator Mist Leopard adalah binatang iblis yang cukup terkenal dan ganas di hutan mist. Satu laki-laki dan satu perempuan, jika mereka menggabungkan kekuatan, mereka dapat mencocokkan dengan praktisi tahap form creation tingkat akhir. Selama periode waktu ini, alasan mengapa kita terus-menerus diserang kemungkinan karena perintah mereka. Besok, kita akan meninggalkan hutan kabut. Berdasarkan karakter licik dan ganas mereka pasti akan menyerang malam ini. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong akhirnya menyadari mengapa suasana di pasukan ini sangat aneh. Ternyata mereka sedang diburu. Jika apa yang dikatakan Jiang Sui benar, yang disebut Leopard Alligator King pria dan wanita ini pasti telah bergabung. Pada saat itu, jika mereka membawa binatang iblis lain untuk membunuh mereka, orang-orang mereka kemungkinan besar akan hancur. Aku tidak menyetujui kamu bergabung dengan kami, karena aku merasa kamu akan menyeret kami ke bawah pada saat itu. Kata-kata Jiang Sui sangat langsung. Lindong lebih muda darinya dan dia tampak seperti bocah yang masih muda. Sudah merupakan peregangan bagi kru mereka saat ini untuk melindungi Yingyin kecil dan yang lainnya. Dengan penambahan Lindong, mereka harus menggunakan lebih banyak tenaga kerja. Oh, pada saat itu, jangan khawatir tentang aku. Lindong menggosok wajahnya, yang terbakar merah dari alkohol, saat dia terkekeh. Mata indah Jiang Sui menatap Lindong,
sebelum dia tiba-tiba berkata, "Namun, ayah mengatakan kepadaku bahwa kamu tidak sesederhana seperti yang kamu lihat." Lindong sedikit terkejut dan menolak berkomentar. "Meskipun aku tidak sepenuhnya mempercayainya, namun aku harap kamu tidak akan bersekongkol melawan dojo kita. Lebih jauh, jika situasinya memburuk malam ini. Tolong rawat Yinyin kecil." Suara Jiang Sui perlahan berubah lembut. Setelah dia berbicara, dia melayang bersama dengan aroma wangi. Wanita ini. Saat dia menatap sosok Jiang Sui yang cantik, Lindong tanpa daya menggelengkan kepalanya. "Hahaha, adik kecil Lindong, jangan terlalu dipikirkan. Bocah Suer itu sangat peduli pada dojo ini dan dia tidak ingin apapun terjadi padanya. Jujur, dia memiliki hati yang sangat baik. Makanan yang kamu makan hari ini secara khusus dikirimkan kepadamu sesuai instruksinya." Wu Zhen berjalan dan berkata sambil tersenyum. "Tidak apa-apa." Lindong tersenyum lembut. "Hati-hati, malam ini kamu adalah orang yang benar-benar sial untuk menemukan kita." Wu Zhen menepuk bahu Lindong sambil menghela nafas. Lindong mengangguk. Dia bisa melihat ekspresi sangat khawatir di tengah alis Wu Zhen. Sepertinya dia terus-menerus mengkhawatirkan potensi masalah malam ini. Setelah berbicara dengan Lindong sebentar, Wu Zhen berbalik dan pergi. Menatap ekspresi serius di wajah mereka, Lindong dengan lembut menghela nafas. "Kakak, apakah kita akan baik-baik saja?" Yinyin kecil keluar dari gerobak, membawa api kecil di tangannya, saat matanya yang besar menatap Lindong dan bertanya, "Haha, itu akan baik-baik saja. Hanya beberapa binatang buas bodoh, tidak ada yang perlu ditakutkan." Lindong dengan lembut tersenyum ketika dia menepuk kepala kecil Yinyin dan dengan lembut menghiburnya. Saat kru terus bergerak maju, langit berangsur-angsur mulai gelap. Sementara itu, suasana di antara para kru mulai berubah tegang saat semua orang dengan erat memegang senjata mereka. Bagaimanapun, mereka mengerti bahwa malam ini akan menjadi malam yang paling menantang bagi mereka. Siap untuk berkemah. Berdiri di depan, Jiang Lei tiba-tiba berhenti dan melihat ke langit saat dia tiba-tiba berkata dengan suara rendah. Ketika mereka mendengar perintahnya, anggota Eagle Martial Dojo mulai sibuk. Dalam waktu singkat, sebuah perkemahan muncul di hutan kosong ini. Selanjutnya, berbagai struktur pertahanan sederhana juga dibangun. Sepertinya Eagle Martial Dojo ini cukup berpengalaman dalam berurusan dengan binatang iblis ini. Sehubungan dengan masalah ini, Lindong bisa memberikan sedikit bantuan. Karena itu, dia hanya bisa duduk di kereta sambil melihat mereka bekerja. "Adik kecil Lindong, hati-hati malam ini. Jika kita bisa bertahan sepanjang malam, kita akan baik-baik saja." Setelah mereka selesai mempersiapkan, Jiang Lei berjalan dan berbicara sambil tersenyum. "Ya." Lindong dengan lembut tersenyum saat dia mengangguk. "Juga. Adik kecil Lindong, jika mungkin, tolong rawat Yinyin kecil malam ini." Jiang Lei menatap Yinyin, yang berdiri di samping Lindong, sebelum dia tiba-tiba bertanya dengan tulus. "Kakak Jiang, jangan khawatir. Tidak ada yang akan terjadi padanya." Lindong tersenyum. "Terima kasih." Jiang Lei dengan lembut menghela nafas lega, sebelum ia dengan serius menangkupkan tinjunya ke Lindong. Meskipun dia bisa merasakan bahwa Lindong bukan individu biasa, dia tidak memintanya untuk membantu mereka. Lagi pula, dia sangat menyadari bahwa saat ini, keduanya belum memiliki hubungan yang dalam. Oleh karena itu, karena mereka membantu membimbing Lindong, memintanya untuk melindungi Yinyin kecil sudah merupakan kesepakatan yang adil. Di bawah tatapan tegang kerumunan, malam hari akhirnya tiba. Pada malam hari, visibilitas di dalam hutan kabut semakin menurun. Bahkan dengan obor yang menyala, visibilitas mereka terbatas pada radius tertentu. Orang banyak buru-buru memakan makanan untuk mengisi perut mereka, sebelum mereka bersiaga. Paku-paku kayu yang tajam dipasang di sekeliling kamp, sementara puluhan orang duduk di tengah saat mereka memegang senjata mereka. Terkandung dalam mata mereka, adalah ekspresi tegang serta ganas. Setelah diserang oleh binatang iblis ini selama berhari-hari, mereka jelas marah juga. Seluruh tempat perkemahan menjadi sangat sunyi senyap dan hanya suara derak dari lubang api yang bisa didengar.
Lindong duduk di tengah kerumunan. Di sampingnya, ada Yingin kecil dan beberapa anggota yang terluka. Dia adalah satu-satunya yang tetap tenang di antara kerumunan. Setelah berlatih sendirian selama setengah tahun di hutan, ia telah menghadapi segala macam situasi berbahaya. Bahkan, dia hampir kehilangan nyawanya beberapa kali. Karenanya, dia sama sekali tidak menganggap situasi saat ini berbahaya. Kabut tebal menyelimuti hutan. Tiba-tiba, bau darah samar-samar muncul. Mereka datang. Telapak tangan Lindong dengan lembut menepuk kepala Yingin, saat dia bergumam sendiri dengan suara yang hanya bisa didengar olehnya. Wosh, wosh. Setelah dia berbicara, suara gemuruh tiba-tiba bergema di dalam hutan. Tiba-tiba, sepasang mata hewan yang sangat berdarah merah muncul di dalam kabut. Dentang, dentang. Ketika mereka melihat bahwa binatang itu benar-benar telah tiba, wajah anggota Eagle Martial Dojo menjadi sedingin es ketika mereka perlahan berdiri. Sementara itu, cengkeraman pada senjata mereka perlahan menegang. Seiring berlalunya waktu, semakin banyak binatang iblis mulai berkumpul. Dalam sekitar 10 menit, lebih dari 100 sudah berkumpul, dan dari kelihatannya, sepertinya jumlah mereka masih meningkat. Saat dia menatap banyak binatang iblis, pandangan kagum melintas di mata Lindong. Sepertinya yang disebut Leopard Alligator King ini memiliki pengaruh yang cukup kuat di dalam hutan kabut ini. Di samping Lindong, ketika Yingin kecil melihat sejumlah binatang buas setan, wajah mungilnya berubah sedikit pucat ketika tangannya mencengkeram erat ke baju Lindong. Bang! Bang! Tidak lama setelah binatang iblis ini muncul, tanah tiba-tiba bergetar. Segera, dua aura yang sangat ganas muncul dari kabut. Mist Leopard Alligator King. Ketika mereka mendeteksi dua aura ganas ini, wajah anggota Eagle Martial Dojo akhirnya menjadi pucat. Faktanya, bahkan mata Jiang Lei mulai sedikit gelap. Bayangan raksasa mereka menjadi semakin jelas di tengah kabut, sebelum akhirnya, dua binatang iblis besar dan mengerikan muncul di bawah cahaya obor. Ketika mereka menatap mata berdarah dan ganas dari kedua binatang iblis ini, hati setiap anggota Eagle Martial Dojo mulai melompat dengan keras. Berdiri di depan, sosok cantik Jiang Sui juga mulai bergetar sedikit. Masalah terbesar memang telah tiba pada akhirnya. Apakah ini Raja Macan Tutul Kabut? Lindong berbalik untuk melihat dua binatang iblis yang ganas dan mengerikan itu, ketika jari-jarinya dengan lembut mengusap pahanya. Mereka memang terlihat sedikit biadab.